Teman-teman saya sekalian, saya punya teman seorang ustazah di Amerika. Tahun kapan tuh datang ke Indonesia dan saya terjemahin ceramahnya. Karena dia walaupun dari Amerika, tinggal di Amerika, tapi aslinya tuh dari Mesir. Jadi berbicara dalam bahasa Inggris bisa, bahasa Arab bisa juga. Kayak saya deh. Bahasa Inggris bisa, bahasa Indramayu juga bisa. Sehingga sekalian, dia cerita tentang ada seorang temennya, ini menarik nih ya. Namanya Ustazah Iman ya, teman saya ya. Beliau mengajar di sekolah Islam Arab di Washington, di Amerika sana. Sehingga sekalian, dia itu ngajar tafsir Quran di sana. Satu waktu sekolahan itu kekurangan guru bahasa Inggris karena yang belajar di sekolah itu adalah orang-orang Arab ya, orang-orang Arab Islam yang tinggal di Amerika gitu. Jadi mereka kan perlu ada guru bahasa Inggris, ngajarin mereka biar bahasa Inggrisnya bagus. Mereka kekurangan itu, jadi naroin lowongan pekerjaan. Ada seorang perempuan, dia itu lagi nggak punya kerjaan, hidupannya agak susah jadinya. Jadi dia kemudian nyari-nyari lowongan kerjaan, ketemulah guru bahasa Inggris. Oh boleh nih, saya nih bisa nih. Subhanallah, dia nggak kebaca tuh di atasnya tuh yang Islamic School gitu ya. Dia nggak baca, dia kebacanya cuman Arabic School gitu. Kayak oh sekolah buat orang-orang Arab nih yang kepengen belajar bahasa Inggris. Dia pun datang ke sana ngelamar, diterima. Pas hari pertama dia kerja, dia heran banget. Lah kok semuanya pada pakai jilbab ya? Heran dia. Kenapa? Dia nggak pernah kenal Islam sama sekali. Dan dia taunya Islam tuh cuman dari televisi yang seringkali menyiarkan Islam tentang urusan teroris. Kayaknya kalau Islam tuh yang bagian bawa ngebom, bom sana, bom sini gitu. Jadi dia pun heran gitu. Dia datang ke kantor, dia bilang, saya mau batalin lamaran saya. Saya nggak tahu nih kalau di sini nih ternyata sekolahan Islam. Mereka bilang, nah kan kita tulis di situ. Iya saya nggak baca katanya di lowongan pekerjaan itu. Waduh nggak bisa nih. Sekarang ini kita ini udah masuk masa ajaran baru. Kamu boleh sih batalin, tapi kamu harus bayar kerugian kami, gitu kan? Kerugiannya sekian ribu dolar. Waduh, nih saya ngelamar kerjaan justru karena nggak punya duit. Suruh bayar inian kan ganti rugi nggak bisa nih. Yaudah kalau gitu kamu ngajar dulu aja di sini selama 1 tahun. Nanti habis itu udah dah. Atau udah dah nggak usah setahun, setengah tahun deh, setengah tahun. Duh masih beratan banget ya. Udah ada 3 bulan, 3 bulan. 3 bulan kamu ngajar di sini. Udah habis itu kalau kami dapat guru pengganti, kamu boleh keluar dari sini. Ya udahlah, 3 bulan disabar-sabarin lah. Apalagi dia ngelihat terorisnya kecil-kecil ini. Dia pun mulai ngajar di situ. Sehari, 2 hari dia bilang, nih kok anak baik-baik padahal. Dia kenalan sama guru-gurunya yang ngajar di situ, baik-baik kok semuanya. Dia bilang nih kayaknya mungkin karena mereka tinggalnya di Amerika nih, jadi kayaknya mereka nggak ini gitu kan. Ntar kalau udah gede-gedean baru diajarin ngerakit bom kayaknya nih. Kalau masih kecil-kecilan kayaknya aman nih, bukan teroris nih dia bilang. Dia pun kemudian tiap hari itu tambah seneng ngajar. Ntar tuh suka ditinggalin tafsir Quran di situ. Kata Ustazah Iman, saya suka kayak pura-pura gitu ketinggalan. Padahal biar dia bisa baca gitu tafsirnya Quran kali-kali gitu. Tapi tuh nggak ini ya, nggak tahu juga dia baca apa enggak. Teman-teman sekalian, subhanallah, lagi masa-masa di awal-awal ngajar ini terjadilah namanya keruntuhan 2 gedung kembar di Amerika tahun itu. WTC tuh, nah tuh itu kejadiannya tahun-tahun itu tuh terjadi gitu kan. Ada pengeboman
gedung kembarnya Amerika, membuat Amerika marah sama umat Islam yang ditujunya teroris, padahal belum tentu juga umat Islam itu ya. Teman-teman sekalian, akhirnya pihak Amerika, pemerintah itu menutup semua sekolah-sekolah Islam dan melarang semua atribut Islam. Wah, tuh sampai tahun-tahun itu saya ingat banget tuh, banyak sekali teman-teman kami nih di Daruz Zahra Tarim Hadramaut Yaman yang keluarganya yang asalnya udah pakai jilbab, mereka ganti pakai wig. Karena kalau kelihatan pakai jilbab itu bisa dibunuh, diapain aja gitu, dibully segala macam. Akhirnya jadinya mereka pada nggak berani gitu keluar rumah, takut. Mungkin kayak zaman-zaman ada kan sempet di Indonesia juga ya, terhadap satu etnis tertentu itu kan dijarah, dilukai gitu, kayak gitulah. Nah, pada masa itu sekolah kan diliburin, termasuk sekolahannya si namanya tadi perempuan itu Miss Logo ya. Si Logo ini termasuk juga diliburin tuh. Akhirnya dia bilang, oh bagus dah saya, gajinya tetap lancar gitu kan, sekolahnya diliburin. Senang dia sebenarnya. Dan subhanallah, katanya Ustazah Iman nih, karena memang waktu itu umat Islam tuh dibatasi, mereka pun kemudian jadi kelihatan himmahnya, kelihatan ghirah untuk berjuang. Mereka kumpulin dana, termasuk dari luar negeri juga. Mereka beli satu channel televisi. Jadi mereka punya satu channel televisi yang khusus untuk menayangkan segala sesuatu tentang Islam dari perspektif orang Islam. Karena selama ini medianya tuh semua kalau nyiarin sesuatu tentang Islam dari luar Islam gitu. Nah mereka kan jadinya ngejelek-jelekin Islam. Akhirnya mereka beli satu channel televisi, mereka siarkan sesuatu tentang Islam. Termasuk ada tuh film tentang Nabi Muhammad, namanya Ar-Risalah. Mungkin kalau teman-teman pernah tonton ya, Ar-Risalah namanya tuh, film tentang Nabi Muhammad alaihissalam, tentang perjuangan Nabi Muhammad. Ar-Risalah maksudnya dakwah gitu ya, risalah Islam gitu. Sehingga sekalian, si Miss Logo ini kan nganggur nih. Dia satu waktu sambilan makan es krim di rumahnya, dia buka-buka channel, ada channelnya Islam. Dia pikir apa sih nih? Dia nonton, dia lihat, sampailah dia kelihatan film Ar-Risalah itu, teman-teman sekalian. Dia pikir, oh saya nih biar bisa ngerti caranya ngadepin orang Islam nih yang saya sekarang ngajar ini, saya kayaknya perlu deh kenal sama apa itu Islam dan kenal sama seperti apa Nabi Muhammad. Dia nggak tahu kalau orang tuh kenal Nabi Muhammad pasti sayang. Dia nggak tahu kalau orang kenal Nabi Muhammad pasti jatuh cinta. Dia nggak paham kalau orang tuh kalau cari tahu tentang Nabi Muhammad bakalannya diturunin rahmat. Sebab orang kalau sebut-sebut nama Nabi Muhammad bakalannya turun rahmat. Kan begitu teman-teman. Dia nggak paham, jadilah dia nonton tuh film. Dia nonton lama-lama, dia tertarik tiap hari. Nah itu filmnya dipotong-potong, kayak mungkin setengah jam atau 15 menit gitu. Sehingga sekalian tuh tiap hari kerjaannya dia nonton ini tuh, nungguin mulu tuh dia tuh. Nungguin mulu gitu. Dia bilang, ya ampun nabinya orang Islam nih baik banget sih. Ya ampun nabinya orang Islam baik banget sih. Gitu mulu. Sampai dia tuh nonton seringkali nangis, ya Allah baik banget. Sama kayak ibu-ibu kalau nonton India atau adik-adik nih kalau nonton drama Korea, kalau nonton drakor ya ikutan nangis saja sampai mengidolakan aktor-aktor Korea ini ya. Nah ini nih Miss Logo ini teman-teman saya sekalian, dia mengidolakan Nabi Muhammad sebelum dia masuk agamanya Nabi Muhammad. Tiap hari dia tontonin, dia nangis gitu, baik banget dah nabinya orang Islam, baik banget. Sampai dia kesel sama Abu Jahal. Dia kesel banget sama si Umayyah bin Khalaf. Waduh paling kesel banget ya sama Abu Lahab. Paman bukan yang kebantuin gitu, panas dia ngelihat Abu Lahab. Teman-teman sekalian, sampai tuh cerita kepada kejadian Nabi Muhammad saat hijrah. Nah nih
Teman-teman saya sekalian, tahu kan cerita hijrahnya Nabi? Nabi itu kan ceritanya karena diusir sama orang-orang Mekah, Nabi berangkat hijrah tuh ke Madinah. Sama siapa? Sama siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi itu kan sebelum keluar Madinah, Nabi ada sembunyi sebelum menuju Madinah ya. Nabi ada sembunyi di gua, namanya gua Hiro mulu. Gua Tur, teman-teman saya sekalian, di gua Tur. Nabi Muhammad tuh tinggal di gua Tur selama 3 hari 3 malam sambil nungguin gitu. Orang-orang udah mulai nggak ngejar, udah mulai lupa, udah mulai ngirain Nabi Muhammad udah sampai, baru gitu Nabi Muhammad mau berangkat dalam keadaan lebih tenang, gitu kan maksudnya. Jadi Nabi sembunyi. Ini si Mislogo nih bukan orang Islam, nonton itu nangis-nangis, nggak tega, nangis dia nonton itu, ya Allah kesian banget, dan nabinya orang Islam kesian banget. Sampai di film, akhir filmnya itu teman-teman, itu Nabi Muhammad berangkat meninggalkan kota Mekah. Kemudian Nabi Muhammad tuh sesaat sebelum berangkatnya tuh ada adegan yang emang benar-benar itu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari teman-teman. Itu Nabi noleh ke kota Mekah untuk terakhir kali sebelum kemudian Nabi kembali saat Fathu Mekah pada tahun ke-8 ya. Itu terakhir kali Nabi Muhammad mau berangkat meninggalkan kota Mekah, hijrah itu, Nabi noleh ke kota Mekah kemudian berkata seperti ini, wallahi ya Makkah inni la uhibbak walaula anna ahlaka akhraju minki ma kharajtu mink. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, sungguh demi Allah wahai kota Mekah, aku mencintaimu. Andai tidak karena penghunimu mengusir aku darimu, aku tentu tak akan pernah keluar dari kotamu itu. Aku gak akan pernah keluar darimu wahai Mekah, andai tidak karena penghunimu mengusir aku. Ibu-ibu sekalian, Mislogo nonton itu banjir air matanya, bukan hanya nangis biasa, nangis sesenggukan Mislogo. Allah, nabinya orang Islam kesian. Dia nangis sambil dia bilang begini nih, ya Allah, nabinya orang Islam hatinya indah luar biasa. Kota aja dicintai sampai segitunya. Kota, tanah, kota, teman-teman saya sekalian, sampai dicintai segitunya. Sungguh demi Allah wahai kota Mekah, aku cinta padamu. Kota menurut pikirannya Mislogo ini nggak punya perasaan gitu kan, segitunya aja dicintai loh. Kota, Nabi Muhammad bisa apa mahkota, nggak perlu diselamatkan, nggak perlu syafaat, segitunya Nabi cinta mahkota Mekah. Apalagi umatnya yang punya perasaan, apalagi umatnya yang ngerti cinta gitu. Mislogo nangis habis-habisan, ya Allah, Nabi Muhammad dia sesenggrukan teman-teman sampai ketiduran. Dia nggak paham, orang kalau cinta sampai berderai air mata karena rindu kepada Nabi Muhammad, itu adalah pertanda bahwa hatinya telah dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah nggak pernah perkenankan kekasihnya dicintai oleh orang yang dibenci oleh Allah. Karena Allah nggak pernah izinkan kekasihnya dicintai oleh orang yang tidak akan selamat dunia akhiratnya. Karena Allah nggak akan bolehin orang yang hatinya tidak ada cintanya Allah untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mislogo ketika ketiduran sesudah nangis panjangnya bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya, di ngimpi dia yang jadi Sayyidina Abu Bakar nemenin Nabi Muhammad di gua. Namanya mimpi, bebas aja dong.
Meskipun kita ngiri lah, kenapa dia ya? Kenapa bukan kita? Teman-teman saya sekalian, dalam mimpinya dia kayak ada dalam gua gitu. Dia nanya sama Nabi Muhammad, Rasul, ini kita di sini berapa lama nih Rasul? Dalam mimpinya Nabi Muhammad bilang, kita di sini nih 30 tahun. Lama banget ya. Perasaan kayaknya waktu di film itu 3 hari dah. Kenapa di sini jadi 30 tahun gitu? Dia kemudian keluar, kayak udah lama barengan sama Nabi gitu, kayak udah 30 tahun nih barengan sama Nabi di gua gitu. Terus dia keluar gitu. Nah pas keluar dari gua itu, dia ngeliat tuh yang Nabi Muhammad noleh ke Mekah, kemudian berkata, wallahi ya Mekah, innila uhibbak, walaula anna ahlaka akhraju minki ma kharajtu minki. Itu dia lihat dalam mimpinya. Habis itu yang dia nggak lihat dalam mimpinya ya, habis berapa langkah Nabi Muhammad bilang sama Miss Logo ini dalam mimpinya dia, Miss Logo, sekarang waktunya kita berpisah. Miss Logo bilang, enggak mungkin, enggak mungkin, saya nggak sanggup berpisah denganmu wahai Tuhan, saya nggak sanggup berpisah denganmu wahai baginda. Kata Nabi, kita harus berpisah di sini karena aku denganmu tak mungkin bersatu kecuali jika kamu masuk dalam agamaku. Dalam mimpinya Nabi Muhammad kemudian jalan berpaling. Miss Logo dalam mimpinya nangis kejer seraya berkata, ya Rasulullah, jangan tinggalkan aku tak sanggup berpisah denganmu, jangan pergi, jangan pergi. Dia kemudian bangun dari tidurnya, dia nangis habis-habisan teman-teman, dia nangis lagi, sampai kemudian dia lihat ada pemberitahuan masuk di emailnya. Pemberitahuannya berbunyi, hari ini hari pertama sekolah kembali dibuka. Begitu dengar sekolah kembali dibuka, dia segera lari kamar mandi, dia mandi, dia bersih, dia siap-siap. Sampai kemudian pagi hari itu teman-teman sekalian, itu sekolah belum buka, dia udah nungguin di situ. Dinungguin. Habis itu dia masuk ke kelas sendirian, dinungguin sambil nggak sabar gitu. Sampai kemudian ada beberapa anak masuk itu, dia heran. Dia heran gitu. Kok Bu Guru udah nyampe sini aja? Iya. Ustazah Iman udah datang belum? Dia bilang belum. Miss Iman udah datang belum? Belum. Sampai begitu Miss Iman datang, dia langsung dia pelukin Miss Iman, kemudian dia bilang, teman saya itu Ustazah Iman, dia bilang, tolong segera masukkan aku ke dalam agama Islam. Kasih tahu saya gimana caranya biar saya masuk Islam. Ustazah Iman ini bilang, gampang kok itu, tapi saya mau tahu dulu kenapa kamu masuk Islam. Dia bilang, teman-teman, karena saya nggak sanggup pisah dari Nabi Muhammad. Karena saya nggak sanggup pisah dari Nabi Muhammad. Ini loh bukan orang Islam loh teman-teman, tapi rasa cinta tuh emang luar biasa benar. Rasa cinta akan menyatukan dengan yang dia cintai. Orang paling beruntung yang cinta sama Nabi Muhammad. Orang paling bahagia, paling selamat yang cinta sama Nabi Muhammad. Dia ceritain tuh kemudian ceritanya dia, sampai akhirnya dia bilang, ayo Ustazah Iman, segeralah talkin saya, ajari saya gimana caranya buat masuk Islam, karena saya nggak tahan kalau dalam hidup saya nggak bisa deket sama Nabi Muhammad.